Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Widi Mandiri yang semakin hari semakin asik channelnya. Alhamdulillah sekali dengan tutorial yang ke-13 kemarin. Saya benar-benar puas. Alhamdulillah. Anda semua memang hebat. Teman-teman gitu luar biasa. Benar-benar memberikan like yang sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali. Makanya saya sekarang semangat sekali untuk buat tutorial permintaan Anda, yaitu tanjakan, turunan, stop and go. Di tanjakannya benar-benar terjal sekali teman-teman. Oke, sangat curam. Oke, karena saking semangat ya, jangan lupa like lagi untuk yang video ini, supaya saya untuk video berikutnya tutorial 15 dibikin yang lebih asik lagi sesuai dengan permintaan Anda. Oke, yuk semangat, kita belajar lagi. Hayo. Kita mau belajar bagaimana cara stop and go di tanjakan, dan tanjakannya adalah tanjakan yang sangat terjal. Ya, ini sekitar mungkin 60-an ya, 60 derajat ya. Oke, perhatikan di depan itu ya tanjakannya. Ya, semakin ke sana semakin nanjak. Oke, banyak banget teman-teman yang minta stop and go di tanjakan dan turunan sekalian. Jadi tanjakan dan turunannya sekalian. Pas kebetulan ini ada muter balik, jadi nanti sekalian jadi tanjakan, turunan, muter balik ya langsung. Oke, perhatikan. Ini kan nanjaknya belum begitu parah ya. Oke, sekarang kita misalnya kita berhenti dulu, berarti koplingnya diinjek full dulu. Seperti ini, ya direm. Ya. Seperti yang saya sudah ajarkan di tutorial ketiga ya, kalau ada teman-teman yang belum tahu tentang tutorial ketiga start di tanjakan ya, ini caranya seperti ini. Cari getar dulu. Oke, ya udah bergetar. Nah, dilepas ya, begitu jadi gini. Begitu dilepas koplingnya, ulangi lagi, cari getar. Udah getar, buka remnya aja nih, udah. Tinggal ditutup aja. Ini udah stop and go. Ya, ini udah ditanjakan loh. Ini tanpa gas ya, tanpa gas sekali. Dan saya menggunakan Calya, sengaja saya menggunakan Calya. Biasanya saya pakai Avanza. Sengaja Calya itu 1200 cc. Ini lebih sulit daripada Avanza. Semakin cc-nya makin gede semakin bagus. Ya, jadi coba. Banyak sekali orang yang tanpa harus digas, harus gas. Ya, memang ya, kalau seandainya tanjakan banget memang digas. Ya, ini tanjakannya lumayan ya. Ini bisa tanpa digas pun jalan tuh. Ya, ini stop and go seperti ini. Jadi kopling, cari getar, tahan aja, tinggal buka tutup rem aja. Ya, ini posisi udah nanjak ya teman-teman ya. Oke. Sekarang ya udah dedek, ada suara dedek. Ya, itu berarti tambah gas dikit. Nah, jadi kalau ada dedek berarti kurang tenaga. Ini kopling masih tetap. Ya, kopling masih tetap, tahan. Ya, saya ngegas sedikit. Oke, perhatikan juga di RPM ya, RPM nih, perhatikan ya di RPM-nya. Oke. Ya, sekarang kita berhenti, ini udah mulai nanjaknya lebih parah lagi, jadi derajatnya lagi lebih curam lagi, apalagi di depan. Oke, sekarang stop. Oke, ya, perhatikan teman-teman, perhatikan. Cari getar lagi. Getarannya udah makin kuat, jadi semakin tanjakan semakin curam. Getarannya makin kuat. Udah dedet gitu, tahan. Nih, tetap masih jalan tanpa digas, teman-teman ya. Tanpa digas, ini Calya pun masih bisa jalan, apalagi Avanza yang 1300 atau 1500. Jadi mobil apapun bisa, yang ibaratnya yang Oke, ini teknik ini khusus untuk yang mobil. Sebentar, kita berhenti dulu. Ini untuk mobil yang udah menggunakan injeksi. Ya, kalau tanpa injeksi yang pakai karburator itu menggunakan rem tangan. Nanti saya ajarin bagaimana cara menggunakan rem tangan juga, tapi terutama yang ditanjakan. Kalau yang kayak gini udahlah yang gampang aja dulu. Yang rem tangan itu untuk yang sulit itu nanti ditanjakan yang udah bener-bener ekstrim, seperti yang ada di depan-depan itu mobil ya. Itu udah ekstrim itu. Ya, oke, sekarang cari getar lagi. Ya. Rasakan, amatin, dedet. Begitu sudah dedet. Nah, ini kan kurang tenaga ya teman-teman, agak digas sedikit. Jadi kopling tetap seperti itu, gas sedikit. Kalau kira-kira kurang, koplingnya lepas. Nah, kalau mau jalan, ya lepas saja seperti ini koplingnya, baru digas. Oke, kita mau berhenti. Kita berhenti, misalnya stop and go ya. Oke, kita berhenti, tinggal stop. Jadi koplingnya diinjek full, baru
injek remnya. Ya, oke. Cari getar lagi. Sudah getar? Belum? Coba. Oke, sudah. Dites. Jadi cara ngetesnya adalah remnya dibuka sedikit, mobil mundur nggak? Ternyata nggak mundur. Sekarang baru ini ya, nggak mundur, digas sedikit aja. Perhatikan gasnya. Oke, nah iya, oke. Sekarang koplingnya lepas. Udah deh, lepas aja udah. Mau berhenti lagi, koplingnya diinjek lagi teman-teman ya. Oke, stop. Oke, tak kasih nyala ini deh. Oke, kalau saya nyala seperti ini takut nanti mengganggu teman-teman ya. Saya nyari di Bandar Lampung yang tempat yang sepi agak sulit ya ibaratnya. Jadi pas ketemunya ini ya ini udah termasuk lumayan sepi dibanding tempat lain ya, hanya biar nggak mengganggu lalu lintas, karena kita harus tata tertib lalu lintas harus ikutin ya, kita patuh. Oke, yuk cari getar lagi ya teman-teman. Sudah dites. Oh, masih mundur. Kalau masih mundur coba. Nah, udah getarnya lebih ini lagi. Iya. Nah, ini namanya setengah kopling teman-teman. Digas sedikit, koplingnya lepas 1 mili. Ini tetap posisi seperti ini. Kalau seandainya mau berhenti, ya udah diinjek aja. Nah, aku belum, koplingnya nggak perlu diinjek full. Kalau mau diinjek full juga boleh nih full ya. Oke, tanpa full bisa. Ya, oke. Yuk, ini mundur. Udah getar? Iya, gas sedikit. Nah, seperti itu. Ya, oke. Sekarang teknik seperti kalau mobil-mobil kan ini banyak banget nih. Ya, teman-teman yang Pak Widi yang tidak pakai karburator, pakai mobil-mobil tua. Jadi yang tadi cari getar itu untuk mobil yang tanpa gas, itu adalah mobil yang pakai injeksi ya, teman-teman ya. Ya, injeksi. Jadi tanpa karburator ya. Kalau Avanza tuh VVTi, ya kalau untuk Honda itu VTEC ya. Oke, itu zaman seperti itu ya, zaman kalau Avanza berapa sih? 2005 ke atas. 2005 ke atas itu sudah tanpa karburator. Oke, sekarang teman-teman kita mau belajar yang menggunakan rem tangan. Oke, sekarang kita coba. Nah, karena banyak yang menggunakan rem tangan, gimana sih caranya? Sama. Oke, kalau sudah menggunakan rem tangan ya, berarti ya saya udah nggak nginjek rem ini, rem kaki. Ya, karena tanjakannya kan cukup lumayan terjal. Jadi perlu digas dulu ya, digas dulu sedikit ya, gas sedikit, koplingnya dilepas pelan-pelan ya. Begitu sudah mulai ada tenaga maju sedikit. Oke, maaf ya, ini kenapa bisa mati seperti ini? Berarti antara kopling dan gas itu tidak seimbang ya. Ngerti nih, bisa untuk contoh kenapa bisa mati seperti ini. Jadi kendala-kendala orang seperti itu karena apa? Antara gas dan kopling nggak seimbang. Dan jujur saya jarang sekali saya menggunakan rem tangan. Ya, cara menggunakan rem tangan itu tadi ya. Jadi digas dulu sedikit, koplingnya lepas sedikit seperti kayak ada tenaga. Begitu sudah ada tenaga, ya ada gitu, ada maju sedikit, baru dilepas rem tangannya, lepas. Itu aja gampang ya. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita putar balik ya, coba kita mutar balik. Iya, sekarang bagaimana stop and go tapi di turunan. Oke ya teman-teman, stop and go di turunan ya. Kalau kita seperti ini, kita kan namanya mutar balik nih, kita harus nunggu dulu ya. Bumper depan nggak boleh ngelewatin trotoar karena itu ada jalur cepat. Nah, ini koplingnya ya tinggal buka tutup rem loh ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau istilahnya di Indonesia namanya setengah kopling, tinggal buka tutup rem. Oke, begitu sudah aman. Iya, udah nyerong seperti ini, udah 1 putaran. Begitu sudah lurus 2 putaran. Nah ya, ini stop and go nih ya. Kalau koplingnya diinjek full, dia akan gelundung ya teman-teman. Itu nggak ada namanya engine brake ya. Jadi koplingnya agak lepas sedikit. Misalnya nih macet ya, stop and go-nya macet ya. Jadi kayak gini. Nah, jadi setengah kopling, buka ya, dibuka remnya, tutup remnya, buka remnya, tutup remnya ya. Oke, kalau seandainya bukan stop and go ya, misalnya sudah jalan di turunan ya, ini kan udah lepas ya. Begitu udah jalan, ya udah koplingnya lepas aja ya. Ini udah ada engine brake
Ya banyak sekali orang yang ngomong, aduh gimana ya, gelundung itu. Oke, ya namanya engine brake ini berfungsi seperti ini. Jadi koplingnya dilepas saja, ya udah otomatis buka tutup rem juga bisa nih. Tapi kalau berhenti harus menggunakan kopling ya teman-teman. Nah, harus menggunakan kopling injek full baru buka tutup rem juga seperti itu. Kalau mau jalan sedikit boleh, mau tambahan supaya agak ngerem sedikit, koplingnya agak dilepas teman-teman ya, biar agak ngerem dikit. Oke ya, caranya mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba lagi kita muter balik lagi. Siapa tahu Anda kurang jelas, karena yang sulit itu teman-teman ya, itu posisi di tanjakan. Oke, kita ulangi lagi. Iya, koplingnya perhatikan. Iya, ini agak ngegas sedikit. Nah, oh, di ion koplingnya juga boleh, jadi gasnya posisinya stabil seperti itu, posisi 1000, posisi di angka 1. Ya, tinggal main kopling aja bisa. Ya, itu teknik itu. Jadi ini teknik lagi, beda lagi. Jadi beda-beda ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan teknik yang mana boleh. Ya, jadi menggunakan misalnya nih saya muter balik lagi nih ya. Ya, oke, koplingnya diinjek full, pelan-pelan asal jalan ditahan sambil ngegas. Nah, ya jadi kalau seandainya tiba-tiba kadang-kadang ada mundur, ya contoh misalnya kayak gini nih, ini mobil mundur nih. Ya, mobil mundur artinya koplingnya kurang naik ya. Jadi walaupun digas nanti ngaung, kalau ngaung sampai ngaung berarti koplingnya kurang naik teman-teman ya. Jadi naik sedikit sampai kira-kira sampai nahan, itu namanya pelan-pelan asal jalan tahan istilah saya. Oke, digas sedikit. Nah, ini udah pelan-pelan asal jalan tahan ya. Di kaki kiri saya koplingnya sudah ditahan sambil ngegas. Ini udah parah banget nih tanjakannya nih. Tuh. Ya, oke. Mudah-mudahan teman-teman ya. Banyak sekali yang minta stop and go, ditanjakan gimana caranya ya. Ya caranya seperti ini ya, macam-macam tekniknya. Teknik dasarnya ada di tutorial ketiga ya. Oke. Terus apa lagi ya? Saya mau ngomong apa lagi nih? Menyampaikan apa nih? Oh ya, oke teman-teman, kalau seandainya ada apa namanya? Mau minta dibuatin apa, silakan tulis saja di komen ya. Oke, jadi sebenarnya aku kepinginnya urutan teman-teman ya, jadi urutan kayak di video Mandir tutorial 1, 2, 3 kan urutan banget. Kalau memang ada yang perlu didahulukan, aku mau minta parkir, aku minta apa, boleh ngomong aja yang seperti apa. Atau mungkin ditanjakan pas atau oper gigi ya, begitu naik ke oper gigi itu juga cukup lumayan sulit juga. Oke, silakan Anda komen nanti yang paling. Oke, gimana teman-teman? Pelajaran stop and go di tanjakan dan turunan. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham. Ya, kalau Anda paham, kurang paham, Anda silahkan komen. Insya Allah saya sendiri yang menjawab di komentar YouTube itu, bukan admin dari saya sendiri. Oke, terima kasih semuanya telah menonton video saya. Jangan lupa like ya. Oke, karena saya suka kalau seandainya Anda like, saya semangat ya. Anda bisa dikasih ilmu ya dari kita, otomatis mengucapkan terima kasih hari ini ya. Itu dengan ucapan terima kasih, hanya dengan like aja sudah sangat senang. Oke, demikian juga kalau memang ilmu ini bermanfaat, Anda bisa di-share aja, gratis kok share kan. Oke. Ya, kalau Anda mau subscribe, saya sangat senang sekali. Tapi kalau udah subscribe ya komitmen kasih like. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demi kalian guys, Poidi panas-panas gini, setting kamera 1, GoPro di situ nanti, GoPro speedometer biar makin ajib, kemudian 1 ini di sini nanti. Coba. Oke, ini untuk mendukung apa yang akan kita ambil di sana.
Kita pakai Mavic Air. Kita setting dulu ya.